Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Yusuf. Saat ini saya sebagai dosen di program studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah Universitas Islam Bandung Unisba. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan cuplikan pembelajaran yang saya bawakan di dalam kelas pada mata kuliah pengantar bisnis. Namun sebelum itu saya akan menjelaskan tentang teknik pengajaran yang saya lakukan dengan metode DIA atau yang biasa kita sebut dengan Delivery, Interaction, dan juga Assessment pada salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah pengantar bisnis. Mata kuliah pengantar bisnis diampu oleh seluruh mahasiswa perbankan syariah semester genap dengan bobot 3 SKS sebanyak 16 kali pertemuan sekaligus termasuk dengan ujian tengah semester dan juga ujian akhir semester. Nah, sebelum saya menjelaskan lebih lanjut bagaimana teknik pengajaran yang saya lakukan, terlebih dahulu saya akan memaparkan secara singkat deskripsi mata kuliah pengantar bisnis ini. Mata kuliah ini merupakan suatu keilmuan dan juga keterampilan terkait dengan pengantar bisnis, termasuk di dalamnya diajarkan tentang hal-hal terkait dengan ruang lingkup bisnis, perusahaan dan lingkungan perusahaan, bentuk-bentuk badan usaha, kewirausahaan dan juga perusahaan kecil, manajemen dan organisasi, pemasaran, manajemen produksi, konsep nilai waktu dari uang, kemudian manajemen keuangan perusahaan, manajemen sumber daya manusia, akuntansi dan laporan keuangan, dilanjutkan dengan teknis analisa meramalkan kas perusahaan, kemudian tanggung jawab sosial suatu bisnis atau yang biasa kita sebut dengan CSR, kemudian diakhiri dengan materi bisnis internasional. Dalam mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan dapat memahami definisi secara menyeluruh yang berkaitan dengan bisnis. Selain itu, mata kuliah ini memberikan pandangan terhadap faktor-faktor internal maupun eksternal dalam menjalankan strategi bisnis yang harus disesuaikan dan juga diterapkan pada setiap kondisi dan juga jenis bisnis yang ada. Selanjutnya, saya akan menyampaikan metode pembelajaran yang saya gunakan. Pertama, delivery. Dalam hal ini, saya akan menyampaikan materi-materi perkuliahan berdasarkan referensi-referensi yang saya gunakan, baik dari buku, jurnal, atau kasus-kasus terkini yang sesuai dengan pembahasan perkuliahan. Adapun modul perkuliahan juga diunggah di dalam platform digital kita, yaitu e-kuliah Unisba, sebagai bahan review mahasiswa agar mudah mempelajari kembali materi yang telah disampaikan oleh dosen. Teknik yang kedua adalah interaction. Di dalam kelas, saya menerapkan beberapa cara untuk berinteraksi dengan mahasiswa. Di antaranya, saya selalu mengikutsertakan komunikasi dua arah dalam kelas agar lebih interaktif dengan pola tanya jawab dan juga pola diskusi pada grup kecil. Terakhir, yaitu teknik assessment. Dalam konteks perkuliahan yang saya lakukan, assessment ini adalah proses evaluasi yang dilakukan oleh dosen untuk menilai pemahaman, kemudian keterampilan, dan juga kemampuan mahasiswa terhadap materi yang telah disampaikan di kelas. Nah, assessment ini bisa dilakukan melalui berbagai macam cara dan juga tentunya memiliki tujuan yang beragam. Beberapa assessment yang saya berikan kepada mahasiswa biasanya, yang pertama adalah di awal perkuliahan, saya memberikan kontrak perkuliahan yang disepakati bersama dengan mahasiswa. Kemudian bobot penilaiannya biasanya disesuaikan dengan mata kuliah masing-masing. Namun dalam mata kuliah pengantar bisnis ini, saya memberikan beberapa indikator. Yang pertama, penilaian terhadap kehadiran, kemudian penilaian terhadap keaktifan di dalam berdiskusi, kemudian penilaian terhadap komponen tugas kuliah mahasiswa yang telah dikerjakan melalui sistem, kemudian yang keempat adalah tugas berlandaskan proyek akhir sebagai luaran dari mata kuliah ini. Baik, selanjutnya saya akan memberikan cuplikan pembelajaran yang saya bawakan di dalam kelas pada mata kuliah pengantar bisnis. Oleh karena itu, selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana, semuanya sehat? Alhamdulillah. Oke, baik. Alhamdulillah kita sudah berada di penghujung perkuliahan. Kita akan coba bahas pertemuan yang terakhir yang akan membahas terkait dengan bisnis internasional, ya. Jadi di awal pertemuan itu kan kita sudah bahas terkait dengan seluruh aspek yang ada di dalam pengantar bisnis. Nah, untuk pembelajaran yang terakhir ini kita akan membahas terkait dengan bisnis internasional. Nah, sebelum saya akan mulai, saya mau tanya dulu nih. Kira-kira kalau misalkan kalian dengar
bisnis internasional? Apa pandangannya? Fakultas kalian apa? Ekspor impor, ya, terus apa lagi? Bisnis luar negeri, oke, betul. Apa lagi? Valuta asing, oke, bisa juga. Apa lagi? Jadi banyak macamnya ya. Jadi kalau misalkan bahasanya udah bisnis internasional, berarti artinya bisnis yang sedang dijalankan itu melibatkan lebih dari satu negara. Nah, berarti antar bangsa ya. Oke, sebetulnya kalau kita ngomongin masalah bisnis itu ada dua macam yang perlu kita ketahui ya. Yang pertama ada perdagangan internasional, terus yang kedua ada pemasaran internasional. Nah, kalau kita meng-headline ya apa itu bisnis internasional, sebetulnya itu sebuah aktivitas ya. Jadi ada bedanya nih antara international trade atau perdagangan internasional dengan bisnis internasional, itu ada bedanya. Nah, coba ada yang notice nggak bedanya di mana? Padahal sama-sama international trade atau misalkan sama-sama bisnis di luar negeri gitu. Ada yang notice nggak perbedaan antara kedua itu? Kalau bisnis internasional itu apa? Kalau misalkan international trade atau perdagangan internasional itu apa? Kalian tahu nggak? Jadi kalau bisnis internasional itu sifatnya adalah sebuah aktivitas bisnis ya. Jadi aktivitas bisnisnya itu ada di luar negeri atau melibatkan lebih dari satu negara. Tapi kalau misalkan sudah berbicara terkait dengan perdagangan internasional, berarti kalau sudah bahasanya perdagangan itu ada yang namanya transaksi. Nah, berarti kalau bisnis internasional itu adalah aktivitas bisnisnya. Kalau misalkan perdagangan internasional berarti adalah transaksi bisnis. Oke, jadi udah notice ya kedua bedanya ya. Oke, nah sekarang saya akan coba bahas secara detail terkait dengan bisnis internasional itu. Nah, di dalam modul yang saya berikan itu ada 5 komponen ya, 1, 2, 3, 4, 5. Yang pertama kita akan cari tahu terkait dengan hakikat bisnis internasional. Jadi kita akan mempelajari apa saja definisinya, terus kemudian apa saja ruang lingkup bisnis internasional itu dan lain sebagainya. Kalau kemudian membahas terkait dengan alasan melaksanakan bisnis internasional, itu kita akan mengetahui atau mempelajari tentang kenapa sih perusahaan itu ingin sekali atau kenapa sih sebuah negara perlu melakukan sebuah bisnis dengan negara lain seperti itu ya. Dan terus kemudian selanjutnya kita akan mengetahui terkait dengan tahapan-tahapan dalam memasuki bisnis internasional. Jadi kalau misalnya sebuah perusahaan atau sebuah negara atau kita sebagai pengusaha gitu ingin berbisnis di luar negeri, apa saja sih tahap-tahapannya gitu ya. Terus kemudian yang namanya bisnis pasti ada yang namanya itu hambatan ya. Makanya kita juga pelajari kira-kira kita bisa memprediksi hambatan-hambatan apa yang akan kita hadapi dalam sebuah aktivitas bisnis internasional. Terus kemudian kita juga belajar terkait dengan apa itu perusahaan multinasional. Kalau bahasanya perusahaan multinasional berarti ini perusahaannya seperti apa? Kira-kira multinasional. Nah, coba. Berarti ini perusahaannya seperti apa? Berarti ini perusahaan yang memang bisnisnya itu sudah bergerak di mancanegara. Jadi tidak hanya pada satu negara saja. Namanya juga multinasional ya. Berarti kan lebih dari satu negara atau bermacam-macam negara. Oke, baik. Sebelum saya lanjutkan, saya mau tanya lagi. Kira-kira kalau tadi kan ada yang bilang dalam bisnis internasional itu ada yang namanya ekspor impor ya. Nah, ekspor impor itu berarti bagian dari perdagangan internasional. Nah, tadi saya juga sudah jelaskan apa perbedaan antara bisnis internasional dengan international trade atau perdagangan internasional. Nah, di sini saya jelaskan bahwa kalau kita ingin mempelajari sebuah bisnis internasional, maka ada dua komponen yang harus kita coba headline. Apa yang pertama? Yang pertama adalah perdagangan internasional dengan marketing internasional. Nah, sebelum saya jelaskan masing-masing keduanya, yang namanya marketing internasional itu bukan berarti seperti bahasa-bahasa marketing yang kita ketahui ya. Contohnya, yang namanya marketing itu kan bahasa Indonesia pemasaran, berarti bagaimana caranya kita untuk memasarkan produk kita atau jasa kita dengan para konsumen di luar negeri. Jadi tidak seperti itu kalau dalam istilah marketing internasional. Karena kalau misalkan berbicara internasional itu banyak sekali birokrasi yang perlu kita pelajari. Ya, khususnya dalam hal transaksinya bagaimana,
di lokalan gitu ya. Kita kan biasa, oke, kita pengen memasarkan produk dengan cara apa? Dengan cara online atau misalkan door to door dan lain sebagainya. Kalau di sini tidak seperti itu. Nah, saya akan coba jelaskan itu nanti. Oke, yang pertama terkait dengan perdagangan internasional, ya. Jadi sebetulnya kalau kita sudah masuk dalam perdagangan internasional, itu pasti akan ada namanya transaksi ekspor dan impor ya. Nah, kalau sebuah perusahaan sudah melakukan transaksi ekspor dan impor, maka kita akan mengetahui istilah lain, yaitu neraca perdagangan antar negara atau antar bangsa. Jadi kita bakalan tahu nih kira-kira, oke, seandainya Indonesia melakukan international trade dengan negara lain, nah sejauh mana nih Indonesia melakukan ekspor, sejauh mana Indonesia melakukan impor. Karena dengan cara mengetahui besar kecilnya ekspor impor yang dilakukan oleh sebuah negara, maka kita akan mengetahui devisa negara ini seperti apa. Seperti itu, apakah surplus atau defisit, seperti itu ya. Nah, jadi neraca perdagangan antar negara ini biasa juga disebut dengan balance of trade, di mana merupakan gambaran perbandingan atau perimbangan antara besarnya ekspor dari suatu negara tertentu dengan besarnya impor yang dilakukan dari negara yang bersangkutan, seperti itu. Nah, jadi kalau kita sudah tahu itu, kita akan tahu nih surplus surplus neraca perdagangan atau defisit neraca perdagangan. Kalau misalnya surplus berarti artinya ekspor yang dilakukan oleh negara itu lebih besar dibandingkan dengan impornya. Nah, itu akan surplus neraca perdagangannya. Sehingga ketika sebuah negara sudah surplus neraca perdagangannya, maka devisa negaranya itu akan bagus. Tetapi kalau sebaliknya, jika sebuah negara terlalu banyak impornya, maka itu akan menimbulkan sebuah defisit neraca perdagangan, sehingga akan membuat devisa negara itu akan turun. Jadi seperti itu. Makanya kalau kita lihat ya banyak sekali permasalahan-permasalahan, mungkin beberapa permasalahan yang kita ketahui dari berita, Indonesia itu lebih banyak impornya, padahal SDA kita itu banyak banget kan. Misalnya contohnya beras, apalagi minyak, bawang dan sebagainya. Kenapa yang sejatinya itu Indonesia memiliki SDA yang banyak di komoditi-komoditi tertentu, tapi kenapa harus impor? Itu harus kita pertanyakan, kan seperti itu. Nah, selanjutnya, oke. Terkait dengan pemasaran internasional ini. Nah, tadi kan saya bilang pemasaran internasional itu tidak hanya terkait pada bagaimana cara memasarkannya, tetapi kita harus bisa membandingkan nih bagaimana ketika kita berbisnis di lokal atau secara nasional dengan berbisnis antar bangsa atau antar negara. Nah, kalau dalam pemasaran internasional itu sebetulnya ada beberapa transaksi pemasaran yang bisa dijadikan sebuah aktivitas perdagangan secara masif atau dengan negara lain. Yang pertama, kita bisa dengan cara licensing. Ada yang tahu nggak licensing? Pernah dengar nggak bahasa licensing? Pernah ya? Nah, licensing ini kalau secara definisi berarti perusahaan itu menjual bukan hanya produk fisiknya saja, tapi dia bisa saja menjual lisensinya, kemudian misalnya nomor emailnya atau segala macamnya seperti itu. Jadi tidak hanya berbentuk fisiknya saja. Kalau misal franchising itu apa artinya? Waralaba, betul sekali. Jadi waralaba itu artinya apa? Ada tahu nggak? Franchise kan biasanya kalian sering kali dengar bahasa franchise. Oke, saya pengen bisnis ini, tapi nggak pengen repot nih. Akhirnya kalian franchise dengan perusahaan tertentu atau dengan bisnis tertentu. Kemudian apa yang bisa kita peroleh dari franchise itu? Yang kita peroleh itu adalah ya bisa saja selain dari barang atau produk jasanya, itu bisa dengan mereknya, dengan manajemennya, dengan sistemnya dan lain sebagainya, gitu ya. Kemudian ada manajemen contracting. Kalau misalkan di dalam bisnis internasional itu transaksinya bisa dilakukan kalau misalnya modal kita tidak terlalu banyak, tapi kita ingin berbisnis hal serupa yang ada di luar negeri, atau misalkan kita ada pengen komoditi tertentu yang tidak dimiliki oleh Indonesia, maka kita bisa melakukan cara dengan manajemen contracting, di mana
manajemen kontrakting ini bisnisnya itu harus sesuai dengan kesepakatan, gitu loh. Jadi misalkan, oke, saya punya modal segini, saya pengen bisnis itu, gitu, misalkan dari negara Dubai misalkan, oke, dalam kontrak ini apa yang bisa kita peroleh, gitu. Jadi ada kontraknya, ada MOU-nya biasanya, Memorandum of Understanding. Kemudian ada marketing in home country by host country, ada joint venturing, ada multinational corporation, ya, seperti itu. Ada yang tahu nggak arti dari joint venturing ini? Kalian pernah belajar bisnis sebelumnya nggak? Atau misalkan ruang lingkup bisnis di mata kuliah pemasaran atau yang lainnya belum? Belum ya. Kalau joint venturing, contohnya seperti ini. Saya, si B dan juga si C bergabung membuat satu perusahaan. Nah, jadi apa artinya? Kolaborasi atau misalkan, tapi kolaborasi di sini bukan berarti seperti franchising ya, tapi kita bekerja sama untuk mendirikan satu perusahaan di luar negeri seperti itu. Jadi itu namanya joint venture, ya joint venture gitu. Multinational corporation ini adalah multinational company, jadi artinya perusahaan tersebut memiliki cabang-cabang di negara lain. Apa kira-kira perusahaan yang sudah multinational company di Indonesia? Shopee itu kan sebetulnya dia sebuah brand loh. Jadi kalau Shopee itu PT-nya kan ada tuh, jadi PT Shopee apa kan gitu. Nah jadi kalau Shopee itu adalah sebuah, ya bukan PT-nya lah. Nah tapi kalau Shopee itu memang dari mana ya kira-kira? Singapura. Nah berarti kalau misalnya sudah memiliki cabang di Indonesia dan juga di negara lain itu artinya multinational company. Apa contoh lain dari multinational company? Nabati apa PT-nya? PT Nabati. Oke, kita coba yang pasti-pasti aja. Kayak apa? Kayak sabun, sampo dan lain-lain. Itu apa yang bentuknya cacing-cacing itu? Unilever. Itu salah satu multinational company juga. Ya. Jadi intinya apa? Kalau multinational company, perusahaan yang sudah memiliki kiprah atau bisnis yang sama di negara lain. Kemudian yang belum saya jelaskan itu marketing in home country by host country. Saya kasih contoh. Toyota itu kan berasal dari Jepang ya, benar kan? Nah, ketika Toyota itu adalah perusahaan Jepang, kemudian Toyota melakukan pemasaran di dalam negerinya sendiri, itu artinya marketing in home country by host country. Jadi perusahaan negara asal memasarkan produknya di negara asal yang tersebut. Ya, oke. Ada pertanyaan sejauh ini? Ini Pak, ya. Bisnis IO untuk mengundang artis internasional, itu maksudnya gimana? Bisnis apa? Yang bisnis IO. IO, ya benar dari sana. Itu kan mengundang artis luar. Oke. Itu maksudnya ke bisnis. Sebetulnya kalau yang tadi ditanyakan bisnis dalam ruang lingkup IO ya, jadi mengundang artis-artis internasional untuk menjadi ambasador biasanya ya. Ambasador, nah itu sebetulnya bukan masuk ke dalam bisnis internasional saja, tetapi itu merupakan salah satu cara untuk menggait pasar yang ada di negara-negara tertentu. Saya kasih contoh, misalkan saya itu memiliki produk pakaian atau tas, kerudung ya, pakaian muslimah atau misalkan hijab-hijab deh. Nah sekarang kan banyak sekali brand-brand yang seperti itu kemudian menyewa siapa yang menjadi translator di negara tersebut. Contohnya kalau di Indonesia, orang Indonesia itu suka sama K-pop nih. Akhirnya produk yang kita miliki atau produk yang negara lain itu miliki, kemudian memilih salah satu ambasador yang memang disukai oleh negara tersebut untuk dipasarkan di sana. Jadi seperti itu. Jadi itu lebih kepada cara ya. Jadi marketing internasional juga sama seperti itu. Ya. Oke. Nah, ada pertanyaan nggak selain itu? Gak ada? Cukup? Oke. Kalau misalkan cukup, saya mau tanya nih. Kira-kira kenapa sih sebuah perusahaan yang dimiliki oleh negara atau negara ya ingin berbisnis di luar negeri seperti itu? Ada yang tahu nggak kenapa? Keuntungannya lebih besar, oke, bisa jadi apa lagi? Harga produksi lebih kecil, oke, bisa jadi masuk ke dalam pengembangan bisnis apa lagi? Nah, saya mau tanya, kira-kira apakah seluruh negara itu memiliki kapasitas yang sama?
yang ada di dunia ini. Jadi semua negara yang ada di dunia apa memiliki kapasitas yang sama? Enggak kan? Saya kasih contoh, misalkan kalau Indonesia itu lebih condong kepada kekuatan atau unggul di bidang rempah-rempah misalnya. Kemudian di negara India misalkan, oke, rempah-rempahnya tidak lebih bagus dari kita. Nah, sehingga ketika sebuah negara ingin melakukan aktivitas bisnis internasional atau sebuah perusahaan ingin melakukan aktivitas bisnis internasional, maka mereka harus memiliki satu keunggulan yang bisa ditawarkan. Contohnya, oke, karena jadi alasan yang pertama itu mereka ingin spesialisasi negaranya masing-masing. Jadi ingin memperlihatkan keunggulan dari negara itu. Oke, kalau misalkan saya pengen ekspor nih, misalkan bawang putih, bawang merah, atau rempah-rempah, spices dan lain sebagainya ke negara Cina misalkan, karena mereka tidak memiliki rempah-rempah yang enak seperti kita misalkan. Akhirnya kita ekspor ke sana. Jadi dengan ekspor ke negara Cina, maka kita akan dikenal keunggulan kita. Jadi intinya ketika sebuah negara atau perusahaan di negara tertentu ingin menjual produknya atau misalkan ingin berbisnis secara internasional, maka pada hakikatnya mereka ingin memperlihatkan keunggulan mereka atau spesialisasi dari negara masing-masing. Oke, nah sebetulnya itu alasan utama sih, di samping alasan yang mutlak yaitu pengembangan bisnis seperti itu. Ya. Jadi kan teman-teman sudah bilang untuk mengembangkan bisnis dia betul sekali. Karena di sini juga saya jelaskan selain spesialisasi antar bangsa, maka di sini juga ada pertimbangan pengembangan bisnis seperti itu. Oke, ada pertanyaan? Cukup? Nggak ada pertanyaan? Oke, kalau misalnya tidak ada pertanyaan, saya akan coba berikan, kita akan coba diskusi ya. Kita akan coba diskusi, saya akan buat kelompok-kelompok kecil. Nanti setelah itu, kalian sudah berikan modulnya masing-masing ya. Nah, saya akan berikan satu case atau satu soal untuk kalian pecahkan sesuai dengan diskusi, sesuai dengan kelompok kecil masing-masing. Barang-barang dari Oke, silakan kelompok satu, boleh maju semuanya. Sudah kelompok satu. Oke, kita semuanya teman-teman di sini pengen tahu penjelasan dari kelompok satu terkait dengan konsep ekonomi yang melatar belakangi bisnis internasional. Silakan jawab. Siapa yang mau jawab? Boleh semua. Baik, Kalian semua simak ya. Baik, kami dari kelompok satu akan menjelaskan tentang konsep ekonomi yang melatar belakangi bisnis internasional. Nah, di sini kami mendapatkan jawaban tentang konsep ekonomi itu terdapat dua, yaitu yang pertama keunggulan absolut atau yang bisa disebut absolute advantage. Yang kedua ada keunggulan komparatif atau juga bisa disebut comparative advantage. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang keunggulan absolut, yaitu suatu negara dapat dikatakan memiliki keunggulan absolut apabila negara itu memegang monopoli dalam berproduksi dan perdagangan terhadap produk tersebut. Nah, selanjutnya contohnya gimana nih kalau yang itu
Contohnya kalau misalkan di negara Indonesia nih, satu-satunya produksi yang memproduksi biji pala secara global, biji pala itu memproduksi 75% di negara mitra kepada dunia gitu. Jadi kita yang menjadikan salah satu biji pala itu Oke, jadi kan dalam absolut itu kita yang memonopoli bisnis dari komoditi tertentu ya. Oke, baik. Terus selanjutnya, selanjutnya ada keunggulan kooperatif. Jadi keunggulan itu merupakan konsep yang lebih realistik dan banyak terdapat dalam bidang bisnis internasional, yaitu keadaan di mana suatu negara memiliki kemampuan yang lebih tinggi untuk menawarkan produk tersebut dibandingkan negara lain. Oke, ada lagi? Ada lagi? Ada cukup? Contohnya itu Contohnya? kayak seperti di negara kita itu penghasil nikel, nah kita itu menghasilkan bahan baku terus diekspor ke negara yang perusahaan baterai jadi baterai. Oke, baik. Ada yang bertanya nggak? Cukup? Aman? Oke, tepuk tangan kalau mau satu. Ya. Alhamdulillah kalian juga sudah ada basic untuk mempelajari bisnis internasional ya di pertemuan kali ini. Jadi harus diingat di dalam bisnis internasional ini segala komponennya harus kalian ketahui ya. Yang paling penting adalah kayak tahapan-tahapan bagaimana masuk ke dalam pasar internasional. Terus kemudian apa sih perbedaan antara bisnis internasional dengan perdagangan internasional dan sebagainya, itu harus kalian pahami. Ya, jadi ini mungkin bisa jadi bekal kalian barangkali nanti kalian ada yang sudah, yang nanti kemudian hari atau di masa depan ada yang menjadi pengusaha sukses. Amin gitu ya. Terus bisa bisa ekspor impor antar banyak negara, itu luar biasa banget ya. Jadi itu perlu kalian ketahui dengan seksama. Kemudian kalian coba pelajari itu lebih detail lagi dari modul yang sudah saya berikan. Dan tentu saja informasi-informasi lain di luar modul itu bisa kalian pelajari dari buku atau misalnya jurnal online dan lain sebagainya ya. Itu saja pertanyaan. Baik, itu saja kita akhiri dengan bersama membaca hamdalah. Alhamdulillah.